Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Saya Eli Prabowo kembali akan menemani di hari ini. Ada satu pertanyaan yang sering banget kita dengarkan. Apakah sebenarnya semua orang itu berpeluang untuk bisa berbicara di depan publik? Tentunya semua orang punya kesempatan yang sama. Hanya saja yang menjadi pembeda ada ketika seseorang yang punya kesempatan untuk bisa berbicara di depan publik itu bisa memberikan kesan yang sangat luar biasa. Tapi ada juga mereka yang ketika punya kesempatan untuk bisa tampil di depan publik tadi justru terlihat sangat membosankan, terlihat grogi, atau mungkin terlihat sangat tidak siap begitu ya. Ketika kita masih berada dalam posisi yang kedua, atau itu artinya kita masih belum siap untuk bisa tampil atau berbicara di depan publik, itu artinya ada beberapa hal yang mesti bisa kita latih. Yang pertama yang bisa kita perhatikan atau bisa kita latih saat kita akan berbicara di depan publik adalah memperhatikan intonasi suara kita. Jadi yang namanya intonasi ini tentunya sangat berpengaruh begitu ya ketika kita akan berbicara di depan publik tadi. Karena dari intonasi tadi kita bisa melakukan penekanan di kata-kata tertentu dalam satu kalimat. Yang itu tentunya juga akan berpengaruh agar audiens lebih bisa memahami akan informasi penting apa yang akan kita sampaikan. Untuk yang kedua, selalu mencoba melakukan kontak mata dengan audiens kita. Sebenarnya seberapa penting sih kita coba melakukan kontak mata dengan orang yang ada di depan kita, dengan audiens kita. Tentunya dengan cara menatap mata secara langsung, ini akan membuat audiens atau juga orang yang kita ajak berbicara tadi akan merasa lebih dekat begitu ya. Dan ketika terjadi hubungan yang baik, orang akan merasa lebih didengar, lebih merasa dekat, itu tentunya juga akan lebih mudah untuk bisa mendapatkan informasi dengan benar. Dan untuk yang ketiga, kita bisa mencoba melakukan ekspresi wajah dan juga gerak tubuh. Ini dalam batasan yang wajar sangat sah untuk bisa dilakukan, mulai dari ekspresi dan juga gerak tubuh kita. Coba bayangkan ketika kita melihat begitu ya, hadir di sebuah acara dan seorang host, seorang MC atau juga presenter yang berdiri di depan kita itu berdiri tanpa dengan ekspresi, dengan gerak tubuh yang sangat tegap begitu ya, itu tentunya akan memberikan kesan yang kurang baik. Jadi tentunya dengan batasan yang wajar, kita sangat diperbolehkan untuk bisa memberikan ekspresi, apalagi itu adalah ekspresi yang bahagia begitu ya, dan juga sedikit gerak tubuh. Dan tentunya dengan memberikan gerakan dan juga ekspresi tadi, maka informasi itu juga akan lebih mudah untuk bisa disampaikan, karena tentunya tidak hanya dengan suara saja, tapi ditambah dengan ekspresi dan juga gerak tubuh kita. Ya, untuk yang keempat, ini mungkin yang paling sering terjadi ketika kita mencoba begitu ya, pertama kali berbicara di depan publik. Pernahkah kita mendengar yang seperti ini? Ketika orang sudah mulai berbicara, tapi masih sampai pada satu, dua, atau kalimat ketiga, itu sudah langsung terdengar suara entah kenapa itu sering sekali kita dengar, yang tentunya itu adalah salah satu cara biasanya dilakukan untuk bisa mengulur waktu untuk bisa menemukan kalimat berikutnya. Padahal ketika itu sering terjadi, maka besar kemungkinan audiens kita itu akan bisa menangkap begitu ya ketidaksiapan kita. Maka dari itu lebih baik kita memberikan sedikit jeda waktu. Jadi sedikit jeda, berhenti sebentar, itu tentunya sangat sah dilakukan daripada kita harus mengeluarkan suara-suara yang tidak penting yang justru itu menunjukkan ketidaksiapan kita. Untuk yang kelima, ini adalah wajib terus kita lakukan belajar dan juga berlatih. Jangan dikira loh, belajar dan juga berlatih ini hanya wajib dilakukan buat kita yang pemula, yang tengah belajar untuk bisa berani tampil berbicara di depan publik. Mereka yang sudah sangat berpengalaman pun ini juga masih terus melakukan, karena dengan melakukan mempersiapkan diri tadi, belajar secara terus-menerus, ini akan membuat kita lebih siap untuk bisa
tampil di depan publik. Kita bisa akan lebih mengenal siapa audiens kita, apa materi yang akan disampaikan, dan kapan saat yang tepat untuk bisa menyampaikan informasi inti dari apa yang ingin kita sampaikan tadi. Nah, tentunya dari beberapa tips yang sudah saya berikan tadi, ini bisa dicoba agar kita bisa berani untuk tampil begitu ya, berbicara di depan publik. Nanti saya akan coba memberikan beragam tips, apa saja sih? Mungkin kita akan coba breakdown satu persatu begitu ya, cara-cara bagi kita untuk bisa berani tampil. Semakin berani tampil, kita belajar bersama. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.